Oke, selamat datang kembali di videoku. Kali ini aku akan bahas sebuah pernyataan yang cukup kontroversial, yaitu otakmu gak rusak karena PMO, tapi rusak karena ini. Ini ada sebuah pernyataan kontroversial, aku tahu mungkin kamu akan protes, mungkin kamu akan membuli diriku, tapi pernyataan ini sebenarnya bukan diriku yang membuat. Ini ada sebuah pernyataan dari seorang yang bernama Dr. Ryu Hasan, seorang ahli bedah. Kamu bisa googling siapa beliau. Jadi beliau ini adalah orang yang melihat isi otak manusia lebih banyak dibandingkan kita-kita. Dia adalah orang yang ahli di bidang ini. Beliau mengatakan bahwa otak yang kecanduan pornografi itu nggak membuat otak kita rusak, apalagi membuat otak kita itu mengecil. Nah, mungkin kamu udah sering dengar ya atau melihat informasi bahwa, "Oh, jangan nonton bokep, jangan nonton pornografi, jangan melakukan PMO, nanti otak kamu mengecil," kayak gini gitu ya. Nah, beliau Dr. Ryu Hasan itu dengan sangat tegas mengatakan bahwa perilaku kecanduan itu tidak mengubah otak sama sekali, tidak membuat otak rusak, apalagi mengecil tuh ya. Cuman ada perbedaan jalur-jalur dalam otak yang berbeda dibandingkan otak normal, otak yang tidak kecanduan, oke. Beliau mengatakan juga di videonya kalau kecanduan pornografi tidak membuat apa, otak rusak sama halnya dengan kecanduan rokok, sama halnya dengan kecanduan drakor, itu tidak membuat otak rusak. Cuman ada jalur-jalur yang berbeda, jalur-jalur otak, jalur-jalur neuron yang berbeda antara orang yang kecanduan dengan orang yang normal, oke. Ini harus dipahami karena banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa pornografi itu merusak. Dan aku dulu adalah orang-orang yang termasuk percaya hal itu. Makanya aku berhenti dari kecanduan PMO, which is sebenarnya aku tidak menyalahkan informasi yang mengatakan bahwa otak itu jadi rusak gara-gara kecanduan ini. Karena kalau nggak kayak gitu, mungkin aku nggak berhenti juga. Jadi sebenarnya aku melihat informasi itu ada manfaatnya. Mungkin kamu kalau misalnya mendebat apa yang disampaikan oleh Dokter Yu Hasan, ya karena kamu kamu termotivasi untuk berhenti dari PMO karena ngerasa juga bahwa otakmu tuh rusak. Tapi sebenarnya yang di dalam otakmu itu literally nggak rusak yang seperti digambar itu. Tapi ada jalur-jalur yang memang nggak berbeda dibandingkan orang normal sebelumnya itu ya. Dan to be fair sebenarnya yang dimaksud dari rusak itu kalau dibandingkan otak yang kecanduan pornografi dengan otak yang kecanduan yang literally memang benar-benar rusak, itu tentu berbeda. Maksudnya dalam rusak ini adalah otak yang rusak gara-gara stroke, otak yang rusak gara-gara apalagi, kanker otak, gegar otak, tentu berbeda. Tentu ketika otak rusak ini benar-benar rusak secara fisik gitu ya. Secara fisik rusak, tapi kalau misalnya orang yang kecanduan PMO, ini mungkin dalam tanda kutip rusak, itu rusak secara mental, rusak secara habit, rusak secara kebiasaan. Itu dia. Karena PMO itu kan sebuah sebuah apa, kecanduan yang disebabkan karena kebiasaan kan, kebiasaan buruk. Maka solusinya adalah ya dengan mengganti kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang baik gitu ya. Dan mungkin ketika seseorang itu membangun kebiasaan baik. Ketika seseorang itu mulai membangun kebiasaan baik, ada sebuah langkah-langkah yang bisa dibantu oleh seorang profesional seperti psikiater, kemudian kayak ustadz mungkin, yang pada intinya sebenarnya mengganti kebiasaan buruk PMO itu ke kebiasaan baik. Tapi kalau misalnya rusak, literally rusak yang fisik ini, memang harus butuh seorang ahli syaraf, oleh seorang ahli otak, yang memang dokter yang ngurusin otak itu ya, ahli medis itu ya. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu ya, karena kerusakan otak dalam tanda kutip ya, kerusakan otak PMO itu nggak seserem otak ini. Meskipun aku tidak mengatakan ini juga nggak bahaya ya, karena banyak juga orang yang kecanduan ini sampai akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Banyak dan aku punya orang yang curhat padaku, yang konsultasi padaku, dia pengen mengakhiri hidupnya gara-gara kecanduan ini. Tapi sebenarnya
kecanduannya itu adalah dampak dari coping mechanism dia, karena ada yang memang bermasalah dalam mentalnya, oke? Tapi setelah akhirnya mencari kebiasaan baik, akhirnya mau berubah, pelan-pelan perasaan ingin mengakhiri hidupnya itu menghilang gitu ya. Ini sering banget terjadi memang bukan berarti kemudian aku menganggap sepele orang yang kecanduan pornografi. No no no, enggak, aku tahu. Aku tahu rasanya orang yang kecanduan pornografi itu gimana, aku tahu. Aku sangat tahu karena aku dulu ada one of them, aku juga sama seperti dirimu di masa lalu. I know that, oke? Dan yang harus dipahami bahwa otak itu punya sebuah jalur-jalur otak yang kukatakan tadi ya. Otak itu punya jalur-jalur otak, jalur-jalur neuron yang membentuk sebuah kebiasaan atau habit, oke? Dan jumlahnya dalam otak ada miliaran. Kamu bisa membangun miliaran habit dalam diri kamu kalau kamu mau. Dan jumlahnya ini memang luar biasa. Ini jumlahnya yang aku baca ya, melebihi bintang yang ada di galaksi. Dan yang harus kamu tahu, otak itu punya sebuah kemampuan yang nama neuroplas otak itu punya sebuah kemampuan yang bernama neuroplasticity, di mana otak kita itu enggak kayak besi. Dia itu bisa dengan mudah kayak karet dibentuk gitu loh. Nah, kebiasaan itu bisa dibentuk sama halnya dengan karet tadi, bisa dibentuk lah gitu ya. Sehingga sebenarnya untuk mengatasi kecanduan PMO itu, kamu tinggal menggantinya dengan kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, dulu jalur neuron, intinya ini justru sebuah jalur lah ya. Ini sebuah jalur di mana ini ada sebuah jalur PMO. Nah, setiap kali kamu kena trigger dalam melakukan PMO kan banyak ya. Contoh padaku lah, contoh yang terjadi pada diriku adalah ketika aku stres, ketika aku depresi, ketika aku kesepian, itu pasti aku akhirnya terpintas tuh PMO. Nah, semakin sering melakukan itu, semakin jalur itu semakin kuat. Makanya seolah-olah kayak, susah banget susah banget dihindari ya. Karena kita sering lewat jalur ini semakin diaspal gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Dan semua habit itu ada sebuah pola. Dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg selalu dimulai dari trigger. Kebiasaan PMO pun juga gitu, kemudian ada respon, kemudian ada reward. Oke. Nah, kalau dulu setiap kali ini stresnya, tiap kali aku kena stres, aku selalu meresponnya itu dengan PMO. Kemudian aku pasti di sini merasakan ejakulasi, reward-nya enak gitu ya. Oke. Selalu kayak gitu. Semua kebiasaan pasti melewati ini, the pattern of habit. Selalu semua kebiasaan apapun, kebiasaan rokok, selalu ada triggernya juga. Mungkin lagi habis makan, triggernya habis makan, kemudian responnya ngerokok, kemudian rasanya mendapatkan nikotin itu. Nah, itu reward-nya. Semua kebiasaan kayak gitu. Nah, di sini bagaimana cara untuk membangun kebiasaan baik untuk menggantikan kebiasaan ini, kamu nggak bisa menghilangkan triggernya ini. Oke? Karena gini, sampai kapanpun, sampai aku meninggal, aku akan tetap mengalami stres. Oke? Stres pekerjaan, stres rumah tangga, stres anakku besok, stres sosial, aku akan menerima itu, karena itu memang dinamika kehidupan. Aku akan mengalami di mana kesepian, aku akan mengalami di mana aku juga kadang merasa merasa apa, minder. Itu akan wajar terjadi. Kita nggak akan bisa menghilangkan trigger-nya, tapi yang bisa kita ubah adalah responnya. Dulu kalau stres, aku melakukan PMO sehingga jalur mana ya, jalur PMO ini semakin kuat, oke. Tapi coba kalau misalnya setiap kali stres, aku punya banyak pilihan. Kalau dulu pilihannya tuh cuman PMO, sehingga jalur ini tuh semakin semakin kuat. Tapi kalau kemudian aku berubah, aku mencari kebiasaan yang lebih bagus. Contoh, baca buku. Contoh, push up. Contoh, telepon teman. Oke. Dengan menyiapkan menyiapkan apa?
habit-habit dalam kepala, menyiapkan option, menyiapkan pilihan, aktivitas PMO itu mungkin akan jadi aktivitas terakhir. Setiap kali aku ngerasa stres, "Oh, ini trigger-ku nih." Aku ngerasa sange, ngerasa horny. Alih-alih aku ke PMO lagi, aku coba untuk baca buku. Oke, baca buku baca buku. Semakin aku sering me semakin aku sering melewati jalur ini, baca buku ini, jalur ini akan terlupakan, oke? Maka setiap kali aku stres, otomatis aku akan baca buku dan di sini reward-nya aku mendapat ilmu, oke? Kembali lagi ke pola habit tadi. Dan ini yang mungkin kamu udah sering dengar juga ya. Katakanlah misal, ini stres ya, tadi yang bentar, kamu stres, terus sange, oke? Tiap kali stres, sange, terus kemudian kamu ngerasa biasanya kan PMO ya, biasanya PMO. Tapi selalulah ingat apa yang dikatakan oleh Dokter Tirta, setiap kali kamu sange, kamu punya pilihan untuk melakukan push up. Sange, ngaceng, push up, ngaceng, push up, ngaceng, push up. Setiap kali kamu melakukan itu, sange. Setiap kali kamu sange, setiap kali stres sange, kemudian kamu push up, push up, push up, push up, push up terus dan lakukan itu katakanlah selama 30 hari atau mungkin selama 90 hari, maka otomatis habit ini, habit setiap kali kamu stres, kemudian sange, kemudian kamu push up, kemudian kamu di sini merasakan tubuhmu lebih bugar, ini akan jadi habit baru kamu, karena jalur ini sering kamu lewati, jalur ini jadi nggak sering dilewati, otak tuh jadi seolah lupa. Ini jadi nggak pernah dilewati lagi. Nah, sebenarnya yang bisa diambil kesimpulannya adalah antara otak normal dengan otak yang kecanduan itu adalah otak yang normal, setiap kali merasakan stres, setiap kali merasakan trigger tadi, dia tahu mau melakukan itu ke hal apa gitu ya, dia punya banyak opsi. Tapi otak yang kecanduan, katakanlah ini kecanduan PMO, ini adalah otak yang normal ya. Setiap kali mereka kena trigger, stres, sange, satu-satunya jalan itu cuman PMO doang. Dia cuman ngertinya PMO doang, PMO doang, PMO doang, PMO doang. Jadi perbedaannya di itu sebenarnya. Oke, perbedaannya di itu. Makanya apa yang dikatakan oleh Dokter Tirta, sekali lagi ini yang dikatakan oleh Dokter Tirta, ini valid. Setiap kali kamu sange, push up push up push up sampai 30 hari, 90 hari sampai akhirnya si kebiasaan setiap kali kamu sange, setiap kali kamu sange, kamu itu push up. Ini akan jadi habit baru kamu. Awalnya 1 sampai 30 hari, mungkin kamu akan penuh effort melakukannya. Tapi selebih itu, asal kamu konsisten, lebih dari 30 hari, 40 hari, semua itu akan jadi autopilot. Karena memang cara cara kerja otak itu seperti itu. Awalnya memang butuh sebuah effort, kemudian otak itu akan membantu habit itu berjalan secara autopilot. Tiap kali sange, "Oh oke, aku akan push up push up push up push up," itu. Jadi perbedaannya itu, rusaknya itu enggak yang rusak seperti itu, tapi ada sebuah perbedaan jalur dalam otak yang selama ini kamu hanya berpikir ketika kamu kecanduan, ketika kamu ngerasa sange, ya kamu ngertinya cuma PMO doang. PMO itu jadi primadona dalam kepala kamu. Padahal di sini ada banyak sekali opsi. Jalur-jalur opsi itu banyak sekali gitu ya. Ada baca buku, ada kemudian apa lagi, olahraga, telepon teman, telepon pacar, telepon orang tua, telepon tidur atau apa, baca buku, baca Al-Quran, banyak sekali. Nggak hanya PMO-PMO doang. Salah satunya ini, sange, push up sange, push up sange, push up, kamu bisa lakukan gitu ya. Dan ini yang juga terjadi pada diriku. Dulu aku berpikir bahwa otakku tuh rusak, sehingga apa yang terjadi, aku tuh hanya selalu berpikir bahwa aku akan melakukan hal baik, aku akan coba berani public speaking, aku akan coba berani ngonten ketika otakku tuh udah normal, oke? Karena sekarang aku berpikir bahwa otakku tuh ini rusak, oke? Aku selalu berpikir otakku rusak, jadi aku selalu ada ketakutan bahwa, "Ah, nantilah kalau misalnya otakku udah normal," karena kalau otakku rusak, mau diajak kerja sama nggak bisa gitu ya, mau diajak mikir nggak bisa. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah hal yang merugikan dirimu, karena kamu hanya menunggu
otak kamu kembali normal hanya dengan menunggu kamu udah sekian hari no vapes, sekian hari kamu nggak PMO, kamu berharap kemudian otak kamu jadi normal, jadi sehat. No, nggak kayak gitu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah mulai bangun habit-habit ini. Jangan menunggu sampai kamu sembuh terlebih dahulu. Karena apa yang membuat kamu bisa sembuh adalah sembuh dalam tanda kutip adalah ketika kamu nggak harus nunggu sembuh, kamu harus kamu harus mulai membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena akhirnya kalau kamu cuman menunggu, aku yakin 100% kamu nggak akan kemana mana juga. Mimpi-mimpimu jadi seorang konten kreator, untuk ngonten, mimpimu untuk jadi public speaking, mimpimu untuk deketin cewek, "Ah, nantilah kalau misalnya aku udah udah dapat sekian hari baru aku berani deketin cewek." Ini itu ada sebuah omong kosong yang menurutku hanya dilakukan oleh orang yang memang suka menunda-nunda. Mulai sekarang kalau kamu pengen melakukan sesuatu, ngonten misalnya katakanlah pengen belajar ngomong depan kamera, pengen belajar deketin cewek, bersosial atau apa, lakukan dari sekarang, maka inilah yang akan membuatmu sembuh, membuat otakmu itu kembali seperti otak normal. Bukan nunggu sampai ini sembuh dulu baru kamu melakukan ini. Awalnya memang mungkin akan sulit gitu ya, nggak fokus, tapi lama-lama juga otak tuh akan menyesuaikan. Kembali lagi ingat bahwa otak punya kemampuan neuroplasticity yang hebat, sehingga jangan remehkan kemampuan otak kamu. Nah, aku akan berikan sebuah analogi yang ini baru saja terlintas dalam pikiranku ya. Kamu ini sebuah mobil ya, ini sebuah mobil. Kamu nyetirin mobil, kemudian ini di dalam hutan, hutan belantara. Hutan belantara yang sangat-sangat gelap, ini gelap sekali. Ini mobil kamu. Mobil ini aku analogikan sebagai otak. Nah, suatu hari kamu tuh lagi bepergian lah gitu, kamu masuk ke dalam hutan. Kamu masuk ke dalam hutan, di sini kamu tuh akhirnya tersesat dalam hutan. Kamu tersesat nggak bisa keluar, kamu di sini gelap, kamu nggak tahu jalan keluar. Ini diumpamakan kamu itu sedang tersesat dalam kebiasaan buruk PMO. Kamu tersesat dalam kebiasaan kecanduan ini. Kamu nggak kamu nggak tahu mau keluar di mana gitu ya. Nah, kalau kamu selalu berpikir bahwa ketika kamu masuk ke dalam hutan ini, ketika kamu nggak bisa keluar, kamu selalu berpikir bahwa, "Oh, mobilku rusak nih, mobilku yang rusak, sehingga aku nggak bisa keluar." Maka apa yang terjadi? Ya kamu tetap stuck di dalam hutan ini. Kamu selalu berpikir bahwa, "Wah, mobilku rusak ini nggak bisa pergi kemana mana. Mobilku rusaknya aku harus perbaiki dulu." Pertanyaannya, perbaiki sampai kapan? Oke, mau sampai kapan perbaiki? Nah, skenario kedua adalah ketika kamu naik mobil dan kamu masuk ke dalam hutan yang belantara gitu ya. Ini masuk ke hutan belantara. Kamu kecanduan PMO di sini, gelap, akhirnya kamu, masuk ke dalam kebiasaan buruk itu. Tapi di sini kamu tidak berpikir bahwa otakmu rusak, kamu tidak berpikir bahwa mobil kamu rusak. Ini perumpamaan mobil ya. Mobil itu otak. Di sini kamu tidak berpikir otak kamu rusak, tapi kamu di sini sibuk, "Oh, aku tersesat nih. Aku harus mulai cari jalur baru. Aku harus menemukan jalur baru. Aku harus membangun jalur baru, babat alas. Aku harus tanaman-tanaman yang ada di dalam hutan ini harus dibabatin terlebih dahulu, harus babat alas." Maka lama-lama ketika kamu berada dalam hutan ini, kamu akan keluar. Akhirnya kamu keluar dari kecanduan itu. Akhirnya kamu keluar dari hutan yang gelap belantara ini dan di sini kamu sudah menemukan jalur baru yang lebih terang. Di sini mungkin perumpamaan kamu akhirnya membangun kebiasaan kamu untuk berolahraga, mungkin baca buku. Tiap kali kamu ada rasa stres, kamu kemudian telepon temanmu, telepon pacarmu, telepon orang tuamu, olahraga, "Oh, olahraga tadi ya? Udah tadi ya?" Kemudian ya banyaklah gitu ya. Nah, menurutmu mana yang lebih cepat untuk berhenti dari kecanduan PMO? Orang yang selalu berpikir bahwa mobilnya rusak sehingga hanya stuck di dalam hutan ini,
stuck di dalam hutan ini, nggak ngapa-ngapain, selalu berpikir, "Ah, mobilku rusak, nggak bisa kemana-mana, otakku rusak ini, ah." Atau orang yang di sini tersesat, oke, tersesat, tapi dia nggak pernah menganggap otaknya rusak, otaknya fine, "Oh, my brain is so powerful." Otakku baik-baik saja, otakku tuh bagus, otakku tidak ada masalah, cuman kesesat aja, aku cuman nggak tahu jalan gimana keluar gitu ya. Oke, aku akan mencari jalan keluar, aku akan membangun kebiasaan ini agar aku bisa meninggalkan ini. Dia membuat jalur-jalur baru dan dia bisa keluar dari hutan ini. Justru orang-orang yang tidak pernah menganggap otaknya rusak, itu adalah orang yang bisa keluar dari kecanduan PMO dan iya, aku adalah orang tersebut. Karena dulu aku juga pernah ada di fase orang yang seperti ini, selalu menganggap otakku rusak, selalu menganggap bahwa, "Ya nanti deh kalau misalnya otakku udah sembuh dari kecanduan PMO, ketika aku udah di NoFap 90 hari, maka aku akan belajar ngomong depan kamera, maka aku akan bersosial, maka aku akan pede public speaking." No, nggak akan kamu nggak akan bisa berkata seperti itu dan kamu nggak akan pernah sampai di fase itu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berpikirlah, menganggap otak kamu tuh fine, otak kamu tuh baik-baik aja. Let's go, otakku baik-baik saja, ayo kita lakukan hal sulit, ayo kita lakukan kebiasaan yang dulu pengen kulakukan, and mulai dari hal kecil terlebih dahulu, lama-lama aku akan menguasai itu. Kalau kamu contohlah, kalau kamu nggak bisa pull up sama sekali, ini adalah real dari pengalamanku, kamu nggak bisa pull up sama sekali, itu adalah sebuah hal yang sulit ya. Nggak banyak orang yang bisa melakukan pull up, bahkan orang di usiaku itu bisa dihitung lah yang bisa melakukan pull up. Aku bisa melakukan pull up di usiaku yang 30 tahun ini, dan kalau dulu menganggap bahwa otakku itu nggak sepinter dulu, otakku tuh rusak, iya mungkin aku akan malas-malasan, tapi ketika aku memaksakan diriku untuk melakukan pull up, oke kita mulai dari perkuat lengan terlebih dahulu, mulai dari push up terlebih dahulu. Dari kecil dari kecil dari kecil dari kecil dari kecil dari kecil dari kecil, akhirnya lama-lama bisa pull up. Ini butuh sebuah kesabaran, tapi yang jelas kamu tidak harus menunggu sampai otak kamu itu sembuh. Jangan pernah menunggu sampai otak kamu sembuh, karena otak kamu tuh nggak rusak, otak kamu itu fine, otak kamu tuh baik-baik saja. Cuman kalau kamu kecanduan PMO, ya kamu tuh cuman sekarang selalu berpikir bahwa setiap kali kamu merasakan sangis, setiap kali kamu merasakan sesuatu yang buruk pada dirimu, kamu lakukan PMO terlebih dahulu, terus-terusan gitu ya. Padahal banyak sekali opsi seperti kata dokter Tirta, setiap kali kamu pengen melakukan PMO, ya udah push up 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 push up. Push up terus, push up terus, push up terus, push up terus. Lama-lama kamu akan bisa pull up. Lama-lama kamu bisa melakukan hal-hal hebat lainnya dan kamu akan melupakan PMO. Anggap kecanduan PMO itu adalah kecanduan yang tidak pernah kamu lakukan. Karena ada juga orang yang tidak butuh waktu lama, tapi dia fokus mengubah identitasnya. Ya udah, effortless. Ketika otak dan niat itu sudah sinkron dan membentuk identitas baru, kecanduan PMO itu bisa dihilangkan secara effortless. Nah, masalahnya setiap kali kamu tuh pengen sembuh dari kecanduan PMO, kamu selalu kayak berkata gini, "Ah, aku kan orang yang suka melakukan PMO, aku aja kemarin 5 menit yang lalu aja aku barusan relapse, masa sih aku bukan orang yang kecanduan PMO?" Kamu denial lah pada hal tersebut. Denial untuk hal yang baik itu nggak masalah. Denial lah. Karena daripada kamu berpikir, "Ah, otakku rusak, kecanduan PMO, aku baru saja relapse." Ini akan bikin hidup kamu tuh makin berantakan juga dan nggak ada gunanya gitu ya. Denial lah. Oke, relapse fine, oke. Kasih sebuah konsekuensi. Oke, kalau aku relapse mungkin aku harus push up lebih keras lagi. Kenapa ketika tadi aku merasakan urge, ketika aku merasakan sange tadi, kenapa aku nggak push up? Mulailah bangun habit seperti ini. Maka kamu akan lebih mudah untuk keluar dari kecanduan PMO. Oke, jadi kesimpulannya adalah
Sama seperti yang dikatakan oleh Dokter Yu Hasan, otak kamu tuh fine, otak kamu tuh baik-baik saja. Cuman memang ada jalur-jalur otak yang berbeda dibandingkan orang yang normal. Tugas kamu adalah memperbaiki jalur-jalur ini. Kalau dulu selalu berpikir setiap kali trigger selalu PMO, 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 sekarang kamu harus mengambil, membuat option dalam kepala kamu. Setiap kali PMO, lakukan push up, lakukan apa lagi, baca buku, sholat, doa, hubungi atau telepon orang tuamu, telepon ortu, terus telepon temanmu, apalagi lari, banyak. Itu yang harus kamu lakukan. Dan memang berat di awal karena otak itu butuh penyesuaian. Ya karena setiap hari kamu melakukan PMO, tentu saja itu sulit untuk diubah karena PMO itu memberikan efek dopamin yang luar biasa. Sedangkan habit-habit ini, efek dopaminnya itu memang secara pelan, nggak sedrastis ketika kamu melakukan PMO dan kamu dapat ejakulasi, langsung dapat. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan baik ini, memang dopaminnya itu dapatnya itu secara pelan-pelan. Jadi kalau misalnya kamu kecanduan PMO, dopamin yang kamu dapatkan tuh kayak gini langsung. Tapi kalau misalnya kebiasaan baik, sorry, itu dia pelan-pelan kayak gini. Sehingga seolah-olah kayak di awal ini nggak kerasa apa-apa. Lain hanya dengan PMO. Tapi percayalah, pasti akan ada momen di mana kamu rasakan luar biasa. Orang yang membangun badannya, dia pasti akan sangat happy ketika melihat badannya keren setiap kali. Gini, pengalamanku ketika aku dulu pengen melakukan pull up pertamaku itu rasanya luar biasa. Kamu harus coba, kamu harus coba. Kamu harus coba melakukan pull up kamu pertama kali. Karena itu rasanya luar biasa. Nggak akan ada, nggak bisa dibandingkan dengan pengalaman mendapatkan ejakulasi dari PMO. Beda gitu ya. Oke, itu saja yang pengen ku sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Dan misal kamu adalah seorang yang pengen berhenti dari kecanduan PMO, kamu pengen keluar dari kecanduan PMO, dan kamu adalah seseorang yang pengen jadi seorang content creator tapi kamu selalu menunda, aku ada sebuah private coaching yang akan membantu untuk tidak hanya keluar dari PMO, tapi membantumu untuk mendapatkan kepercayaan diri kamu dan berani mengekspresikan apa yang ada di dalam otak kamu. Private ini tidak untuk semua orang, karena aku akan memilih yang orang-orang yang benar-benar memang memang mau berkomitmen. Dan kalau kamu adalah orang tersebut, silahkan klik link yang ada di deskripsi dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.